Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 3, saya ingin memberikan pertanyaan terkait dengan sektor pendidikan. Ya, kita tahu bersama bahwa jumlah SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sumba Barat Daya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, namun faktanya banyak sekolah yang tidak operasional, ya, dan tidak menjalankan kegiatan belajar mengajarnya. Bahkan disinyalir manipulasi data Dapodik. Ya, nah, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini jika Anda terpilih? Ya, terima kasih. 24 detik tidak dimanfaatkan. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan paslon nomor 3 untuk menjawab dengan durasi waktu 3 menit. Dimulai dari berbicara, silakan. Terima kasih. Memang ini yang pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu, toh? Karena tidak ada celah lain untuk menjatuhkan, maka mencari alasan justifikasi yang tidak benar. Kita ketahui semua pengelolaan data Dapodik itu berada di sekolah dan disetujui oleh operator kabupaten. Mestinya itu alamatnya jelas. Tetapi karena ada tendensi-tendensi yang lain, ini yang diputarbalikan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Langsung dikatakan ini ada penggelembungan data oleh Yayasan Tunas Timur. Bisakah dibuktikan satu NIK bisa untuk dua orang, 3 orang, 5 orang? Kalau itu bisa dibuktikan, maka semua akan masuk penjara, termasuk dinas pendidikan yang menyetujui, termasuk yayasan-yayasan lain, termasuk Dr. Neris yang adalah ketua Yayasan Sang Penebus dan lain sebagainya. Tetapi ini saya kasih tahu, ini yang saya tunggu-tunggu, makanya saya kasih tahu pada hari ini justifikasi seperti itu, sehingga jangan masyarakat umum perlu mengetahui ini. Saya langsung sampaikan pada hari ini, satu NIK itu hanya untuk satu siswa dan tidak bisa didobel-dobelkan itu. Kalau itu bisa dibuktikan, maka itu yang namanya manipulasi, silakan tangkap memang itu. Dan sepanjang tidak ada pembuktian yang benar untuk itu, dan dipolitisir, disampaikan di lapangan, ini SLD ada penggelembungan data, ini bagaimana caranya? Ya tangkap pertama bupatinya, tangkap pertama kepala dinasnya. Yayasan tidak punya justifikasi sama sekali untuk itu. Nah ini supaya masyarakat umum SPD mengetahui ini, karena tidak ada celah untuk menghantam SLD pakai cara-cara yang kotor seperti ini. Saya belum bertanya, ya. Saya belum menggunakan yang lain-lain. Saya diam-diam sebetulnya. Bagaimana bisa menjual suara? Saya belum bicara itu. Ya, bagaimana bisa moral? Belum disampaikan untuk itu. Tapi masyarakat mengetahui. Ya, semua masyarakat tahu. Ya, sehingga pemimpin kaitan dengan pelayanan publik ini itu integritas dibutuhkan. Makanya Pak Gustaf sering ulang-ulang mengatakan kami tidak akan korupsi. Mari kita buktikan, karena kami itu yang kami tunggu-tunggu memang. Dan baru hari ini disampaikan, ternyata ini loh yang selama ini dimainkan. Selesai ya. Bapak masih ada waktu, silakan. Baik, terima kasih. Semua adalah bukti hukum. Jadi prasangka silakan, tetapi kita punya lembaga hukum yang berkaitan dengan apa yang kita duga. Saya kira itu. Ya, baik, 1 detik waktu selesai. Bapak Ibu, kami mohon kita tenang karena ada akan tanggapan balik. Kalau pasangan lain tidak mendengar dengan baik, akan sulit bisa menjawab. Dan pasangan calon kami ingatkan tidak menyebutkan nama orang. Sekali lagi tidak menyebutkan personal. Kita debat untuk pasangan calon dan program serta visi misi. Ya, boleh Bapak Ibu berdebat, ide cemerlangnya, programnya boleh. Silakan. Ya, kami masih punya waktu tersisa sebentar Ibu. Ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk tanggapan balik. Paslon nomor urut 1 untuk menanggap apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit. Kami silakan. Baik, terima kasih. Sesungguhnya ini pertanyaan saya ya menanyakan upaya-upaya yang dilakukan jika ada indikasi-indikasi. Karena begini, tadi paslon nomor 3 mengatakan bahwa lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya itu sangat rendah. Nah, sedangkan kita tahu setiap tahun itu ada peningkatan jumlah sekolah SD, SMP, SMA, ya. Sedangkan banyak kita mendapat informasi, saya keliling ke masyarakat, saya mendengar bahwa ada informasi, oh ini sekolahnya tidak aktif.
ada gedungnya, tapi tidak ada proses belajar mengajar. Ya, nah ini yang kita temui sehingga karena saya merasa bahwa paslon 3 adalah salah satu pegiat pendidikan. Ya, salah satu pegiat pendidikan. Tentu paslon ini punya kiat-kiat sehingga ini kita bisa belajar. Jadi begini, mohon maaf ya, ketika tadi paslon ngomong masalah, saya pikir paslon keliru menjawab itu, ya. Keliru, kenapa? Kenapa keliru, ya? Bukan saatnya untuk klarifikasi, mohon maaf. Saya bertanya, ketika ada persoalan di sektor pendidikan dengan bertumbuhnya sekolah, tapi tidak terjadi kegiatan belajar mengajar, mungkin ada indikasi manipulasi, kira-kira upaya apa yang kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini? Ini pertanyaan saya, bukan dalam rangka memojokkan, karena begini, paslon nomor 3 ini kan pegiat pendidikan, tentu kan punya kiat-kiat, ya. Hanya saja tadi mungkin karena terlalu emosional, ya. Jadi paslon 3 mungkin salah menanggapi dan keliru menanggapi pertanyaan saya. Saya butuh kiat-kiat strategis dari Bapak, dari paslon untuk sektor pendidikan ini seperti apa, sehingga kalau nanti kami yang jadi bupati, kami sudah mendapat ilmu baik dari paslon nomor 3, tapi karena Bapak mungkin terlalu emosional dan seolah-olah merasa dipojokkan, akhirnya pernyataan yang disampaikan itu bukan menjadi jawaban dari pertanyaan saya, tapi klarifikasi yang tidak berdasar, ya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas tanggapannya, sudah sangat bagus, luar biasa. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kita masih punya satu kesempatan untuk tanggapan balik dari paslon nomor urut 3. Bapak Ibu tenang, kita mendengar dan menyimak secara baik, ya. Kesempatan paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit. Baik, terima kasih, ya. Kiat-kiat yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Proses KBM-nya berjalan, sistem controllingnya kita berjalan. Tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang bermain di belakang untuk mengadu domba. Disuruh kalau kamu bergabung dengan sekolah, bikin yayasan lain supaya ini membunuh, mematikan sekolah-sekolah tertentu. Itu kami temukan di lapangan. Dan siapa otaknya? Ya memang otak yang dari dulunya begitu memang, ya. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa terkait dengan kiat-kiat yang dilakukan tadi, saya sudah sampaikan tadi itu, ya. Proses KBM-nya berjalan, ya. Di mana SD, SMP yang tidak berjalan? Kita punya program di SPD ini berjalan semua, ya. Tetapi kalau dikatakan tidak berjalan, di mana sekolah mana yang disampaikan itu, ya. Kemudian yang ketiga, saya perlu sampaikan juga bahwa proses pembelajaran selama ini, baik untuk SD, SMP, kami sudah berusaha untuk melaksanakan, tetapi ada upaya tertentu dari dinas lah, dari orang-orang tertentu di situ yang punya akses ke situ untuk membatasi pencairan dana bosnya supaya ajak mereka lagi pindah ke yayasan lain. Ini yang sebetulnya sangat personal. Tetapi ini ketika ditanyakan di dalam forum ini, maka saya sampaikan itu seperti itu. Masih ada waktu? Kiat-kiat yang pertama adalah kita betul-betul melakukan pengawasan soal sistem pendidikan yang ada di SPD. Jadi baik di swasta maupun di negeri, saya kira perlu pengawasan yang intensif. Tidak saja berkaitan ini, tapi juga bagaimana sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SPD. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan juga dengan stakeholder yang ada untuk bagaimana pendidikan SPD bisa waktu memberikan selesai, jawaban yang Bapak. pasti. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin masyarakat Sumba Barat Daya, kita sudah menyelesaikan segmen 4 dan 5. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 3. Iya, Anda semua luar biasa. Terima kasih ketiga pasangan calon, orang-orang cerdas dan hebat, putra-putri Sumba Barat Daya yang luar biasa. Saya sangat bangga berada di antara kalian yang punya pemikiran-pemikiran cerdas. Waktunya kita jeda, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam segmen ke-6.